Jerman sedang menuju kehancuran ekonomi, dan tidak ada yang berani bicara jujur soal ini. Pabrik tutup, pekerja dipecat, utang meledak, dan harga energi masih 3 kali lipat lebih mahal dari Amerika Serikat. Ini bukan resesi biasa, ini krisis sistemik yang menggerogoti fondasi negara industri paling kuat di Eropa. Dalam video ini, Anda akan lihat data terbaru 2025 yang membuktikan betapa parahnya situasi ini. Dari angka kebangkrutan yang melonjak, sampai kegagalan total Jerman di era digital. Dan yang paling mengejutkan, taruhan terakhir mereka, meminjam ratusan miliar euro, bisa jadi bom waktu yang akan meledakkan seluruh ekonomi Eropa. Sobat channel Kabar Langit, pertumbuhan ekonomi Jerman bukan lagi lambat, ia sudah nyaris mati. Data terbaru dari kuartal kedua tahun 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, menunjukkan kontraksi yang nyata, memaksa lembaga-lembaga riset seperti German Economic Institute merevisi proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi hanya 0,1%. Angka ini bukan sekadar statistik kecil, ini adalah alarm merah yang berbunyi di jantung Eropa. Meski ada laporan pertumbuhan 0,4% di kuartal pertama, itu hanyalah ilusi sesaat, seperti detak jantung palsu sebelum kegagalan total. Pemerintah Jerman sendiri, dalam dokumen resmi anggaran 2025, mengakui bahwa ekonomi akan stagnan sepanjang tahun ini. Baru kemudian mungkin tumbuh 1% di 2026. Angka yang tetap terlalu kecil untuk memulihkan daya saing global. Di sisi lain, inflasi tetap menggerogoti daya beli. Meski Bank Sentral Eropa berhasil menekannya ke level 2%, tekanan harga tetap ada, terutama di sektor energi dan barang-barang impor. Laporan dari Bloomberg pada Juni 2025 memperingatkan bahwa ancaman tarif perdagangan global bisa mendorong inflasi naik 1,5% dalam hitungan bulan. Artinya, rakyat Jerman dipaksa membayar lebih mahal untuk barang yang sama, sementara ekonomi tidak tumbuh sama sekali. Ini adalah definisi paling murni dari stagflasi, kombinasi paling mematikan dalam ilmu ekonomi. Ketika produksi mandek tapi harga terus naik, yang hancur bukan hanya angka PDB, tapi kepercayaan rakyat terhadap masa depan. Jerman kehilangan nadi ekonominya, energi murah. Selama puluhan tahun, pipa gas dari Rusia menjadi urat nadi industri Jerman, memungkinkan pabrik-pabriknya beroperasi dengan efisiensi tinggi dan biaya rendah. Tapi, sejak 2022, semuanya berubah. Kebijakan politik memutus hubungan itu, dan Jerman dipaksa membeli gas cair dari Amerika Serikat dengan harga 3 kali lipat. Menurut data dari International Energy Agency yang dirilis Januari 2025, harga listrik di Jerman masih 40% lebih tinggi dibanding rata-rata Amerika Serikat, meski sudah turun 28% sejak awal tahun. Ini bukan perbaikan, ini hanya sedikit mengurangi penderitaan. Bagi sektor manufaktur, selisih harga ini adalah pukulan mematikan. Sebuah laporan dari Ifo Institute pada Maret 2025 menyatakan bahwa 67% perusahaan industri Jerman mengalami penurunan margin keuntungan karena biaya energi. Bandingkan dengan Amerika Serikat, di mana data dari Bureau of Labor Statistics menunjukkan inflasi energi hanya naik 0,2% year on year pada Agustus 2025. Artinya, sementara pabrik-pabrik di Chicago dan Texas beroperasi dengan biaya stabil, pabrik-pabrik di Stuttgart dan Wolfsburg berjuang melawan biaya yang melambung. Ini bukan lagi soal persaingan. Ini adalah ketidakadilan struktural. Jerman dipaksa berlari dengan beban di punggung, sementara pesaingnya berlari dengan sayap. Industri manufaktur Jerman sedang sekarat, dan statistik tidak bisa berbohong. Data dari Federal Statistical Office pada April 2025 mencatat penurunan pesanan pabrik selama 6 bulan berturut-turut. Pada Juli, meski ada laporan kenaikan produksi sebesar 1,3%, angka itu tidak cukup untuk menutupi kerugian besar yang terjadi sepanjang tahun. Yang paling menghancurkan adalah data ketenaga kerjaan. Menurut laporan dari German Automotive Association, sektor otomotif, simbol kejayaan industri Jerman,
telah memecat 114.000 pekerja dalam 12 bulan terakhir. Ini bukan restrukturisasi. Ini adalah pelarian massal dari industri yang tidak lagi mampu bersaing. Gelombang kebangkrutan juga terus mengalir. Meski ada sedikit penurunan bulanan pada kuartal pertama 2025, menurut Credit Reform, jumlah kebangkrutan tetap 23% lebih tinggi dibanding tahun 2023. Sektor transportasi dan logistik, yang menjadi tulang punggung rantai pasok, mencatatkan tingkat kebangkrutan tertinggi sejak 2009. Ini adalah efek domino yang tak terhindarkan. Ketika satu pabrik tutup, puluhan pemasok ikut tumbang. Ketika satu perusahaan gulung tikar, ratusan keluarga kehilangan penghasilan. Jerman bukan hanya kehilangan pabrik, ia kehilangan identitas ekonominya, dan tidak ada rencana pengganti yang jelas. Sementara dunia bergerak ke era digital, Jerman masih terjebak di abad ke-20. Amerika Serikat memiliki Apple, Nvidia, Microsoft, raksasa teknologi yang nilainya mencapai triliunan dolar. China memiliki Huawei, Xiaomi, BYD, perusahaan yang tidak hanya memproduksi, tapi juga mendominasi inovasi. Lalu, apa yang dimiliki Jerman? Tidak ada. Menurut laporan McKinsey & Company pada Februari 2025, investasi Jerman di sektor teknologi digital hanya 1/5 dari Amerika Serikat dan 1/3 dari China. Lebih buruk lagi, 78% startup teknologi Jerman yang didanai pada 2024 akhirnya memindahkan kantor pusatnya ke luar negeri, ke London, Amsterdam, bahkan ke Austin, Texas, karena regulasi yang kaku dan kurangnya insentif. Ini adalah kegagalan kebijakan yang sistematis. Sementara Berlin sibuk mempertahankan pabrik baja tua, Silicon Valley dan Shenzhen sedang membangun masa depan. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa Jerman berada di peringkat ke-22 dalam Indeks Inovasi Global 2025, turun dari peringkat ke-9 pada 2015. Padahal, negara ini memiliki universitas terbaik, tenaga kerja terlatih, dan infrastruktur mutakhir. Tapi tanpa visi, tanpa keberanian untuk berubah, semua itu menjadi sia-sia. Jerman tidak kalah karena kekurangan sumber daya, ia kalah karena kekurangan imajinasi. Menghadapi kehancuran, Jerman akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini dianggap tabu, membongkar rem utang, kebijakan fiskal ketat yang telah menjadi dogma sejak 2009. Pada Maret 2025, Bundestag menyetujui reformasi konstitusional yang memungkinkan pemerintah meminjam hingga 500 miliar euro untuk menyelamatkan ekonomi. Ini adalah langkah berani atau nekat. Menurut dokumen resmi Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat sudah mencapai 2,52 triliun euro pada kuartal pertama 2025 dan anggaran 2026 memproyeksikan tambahan utang 174 miliar euro. Angka yang langsung dikritik oleh Federal Court of Auditors sebagai berisiko tinggi. Ini adalah taruhan eksistensial. Jika uang ini digunakan dengan cerdas untuk membangun pusat riset AI, mendanai startup teknologi, merevitalisasi infrastruktur digital, Jerman mungkin bisa bangkit kembali. Tapi jika gagal, negara ini akan terjebak dalam perangkap utang yang mengerikan. Bunga pinjaman akan menggerogoti anggaran pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Menurut perhitungan dari Deutsche Bundesbank, jika suku bunga naik 1%, pembayaran bunga utang Jerman bisa melonjak hingga 40 miliar euro per tahun, setara dengan seluruh anggaran pertahanan nasional. Ini bukan lagi soal pertumbuhan, ini soal kelangsungan hidup negara. Jerman sedang berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, ada masa lalu yang runtuh, industri tua, energi mahal, kebijakan usang. Di sisi lain, ada masa depan yang belum pasti, teknologi, utang besar, taruhan besar, tidak ada jalan tengah, tidak ada zona nyaman. Data dari IMF, OECD, dan lembaga-lembaga domestik Jerman sendiri, semuanya berbicara dengan suara yang sama. Tanpa perubahan radikal, tanpa terobosan nyata, ekonomi Jerman tidak akan pulih. Ia akan kolaps, dan ketika Jerman jatuh, seluruh Eropa akan ikut terguncang. Ini bukan drama, ini adalah realitas yang sedang terjadi, hari ini,
di depan mata kita semua. Sobat channel Kabar Langit, Anda baru saja melihat fakta-fakta terbaru tentang perekonomian Jerman. Bukan opini, bukan spekulasi, tapi data resmi dari lembaga pemerintah, bank sentral, dan riset ekonomi global tahun 2025. Jika Anda mengira ini hanya masalah biasa, pikirkan lagi. Ini adalah titik balik yang bisa mengubah peta ekonomi Eropa dan dunia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Jerman masih bisa bangkit? Atau justru sedang menuju kejatuhan yang tak terhindarkan? Tulis komentar Anda di bawah. Sampai jumpa.